Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samara Nur Adina Mahdia akan menjelaskan bagaimana cara memahami term dan sesat pikir dalam logika dasar. Logika adalah fondasi penting dalam berpikir kritis. Dalam logika kita mengenal istilah term, yaitu satuan makna dasar dalam sebuah pernyataan. Term sendiri dapat dibagi menjadi ke berbagai jenis, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama adalah term umum, yaitu istilah yang mencakup banyak individu dalam satu kelompok. Contohnya adalah kata manusia, yang mencakup seluruh umat manusia di bumi ini. Lalu yang kedua ada term khusus yang menunjuk kepada objek atau individu tertentu. Contohnya Socrates hanya merujuk kepada salah satu tokoh filsuf Yunani kuno. Yang ketiga adalah pembagian term konkret dan abstrak. Untuk term konkret seperti meja atau kucing, ini adalah suatu konsep yang bisa dipegang. Term abstrak seperti kejujuran dan keadilan adalah konsep yang hanya bisa dipahami lewat pemikiran saja. Selain memahami term, penting juga bagi kita untuk mengenali dan menghindari sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran yang membuat argumen tampak logis padahal sebenarnya tidak atau keliru. Salah satu sesat pikir yang umum adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi seseorang alih-alih membantah isi argumennya. Misalnya, ketika seseorang menolak saran kebersihan dari orang lain dengan berkata, kamu tidak layak untuk bicara soal kebersihan karena kamu kotor. Di sini, substansi argumen itu diabaikan dan yang diserang adalah personalnya. Lalu bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari sesat pikir? Kuncinya adalah berpikir secara rasional, terbuka, dan juga kritis. Jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum memahami premis secara utuh. Fokuslah pada isi argumen, bukan pada siapa yang mengatakannya. Selain itu, terus belajar untuk mengenali bentuk-bentuk sesat pikir agar kita bisa mendeteksi kekeliruan logika baik dalam argumen sendiri maupun orang lain. Dengan memahami jenis-jenis term dan sesat pikir, kita dapat membangun cara berpikir yang lebih sehat, logis, dan juga etis. Ini adalah langkah awal untuk menjadi komunikator yang baik dan pemikir yang tajam di tengah derasnya arus informasi saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.